guys, hari ini kita berada di mana kawan-kawan? Di Panti Asuhan Mercy Indonesia. Jadi hari ini kami ada di Panti Asuhan Mercy Indonesia, Gang Kenanga Indah, Simpang Selayan, Medan Tuntungan. Jadi teman-teman, hari ini kita di sini mau ngapain sih gitu kan? Ngapain kita di sini coba? Yuk ikutin. Oke, yuk ikutin video edukasi tentang mata kuliah. Pertandingan pelayanan. Oke, lihat ya. Hai teman-teman, hari pertama kami mengunjungi Mercy Club Indonesia. Kami mengajak adik-adik panti asuhan untuk berdiskusi hal-hal yang lucu teman-teman. Kami saling bercanda. Nah, ini dia yang baru pulang dari sekolah. Ada anak SMP dan anak SMA. Dan ini bapak pantinya. Hai pak. Oke, ini bersama dengan adik-adik pantinya nih. Sangat cantik bukan? Dengan Kak Revi, dengan Kak Egi dia, dengan Vian dan Kak Egi dia, dan Kak Sari sama Kak Vika, dan bersama dengan Tony Purba. Oke, inilah informasi sekilas tentang Panti Asuhan ini. Panti Asuhan ini berdiri pada tahun 2021 dan saat ini bergenap 2 tahun telah berdiri. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one. Kami dari Universitas Sumatera Utara. jadi Pak, kami di sini Mau ngadain mata kuliah perbandingan sistem pelayanan. Jadi kami akan membandingkan sistem-sistem yang ada di panti asuhan yang ada di Medan dengan kelompok lain. Nah, ini sebelumnya Pak sudah dapat izin juga dari fakultas juga ya, bahwa kami memang diberikan izin di sini. Bapak juga ngasih izin kan Pak ya? Iya. Oke, jadi kami di sini Pak mau melontarkan beberapa pertanyaan ya, wawancara yang akan kami bagi studi kami lah dalam membandingkan sistem pelayanan yang lain. Oke, di sini kami akan bertanya. Ini Pak, pertanyaan pertama adalah pantai ini berdiri pada tahun berapa Pak? Pada tahun 2021 Pak ya. Apakah ada proses-proses yang dilalui Pak untuk mendirikan panti asuhan ini, seperti apa? Izin lah, ya, persetujuan gitu. Ya, langsung serai izin dulu dari undang dan sosial juga. Dari kita Surabaya. Apakah mengurus itu mudah atau ada hal-hal yang rumit gitu Pak? Mudah. Mudah ya? Berarti sekarang Indonesia ini sudah mendukung lah ya? Iya. Hal-hal baik itu dilakukan ya? Iya. Dan yang habis itu Pak, habis itu pula. Dan selanjutnya, apakah di sini Pak ada kerja sosial gitu? Tidak. Ada Pak ya? Tidak. Sebelumnya udah tahu Pak, ekspos itu Pak, kerja sosial itu? Dari sosial. Nah, ya. Dulu orang-orang memang memandang seperti itu Pak. Kalau pekerjaan sosial itu adalah pekerja yang dari bidang sosial. Kalau dia sudah bantu orang, berbuat baik, maka dia adalah ekspos dan sosial. Tapi Pak, pada kenyataannya tahun 2019 Undang-Undang dibuat tentang profesi kami Pak. Jadi ini untuk mendapatkan gelar kerja sosial minimal harus melalui jalur pendidikan, ada uji kompetensi gitu Pak. Berarti di sini tidak ada Pak ya, tersedia ya. Oke, teman-teman saya silahkan tanya nanti ya. Masa aku ada yang didapatkan ya coba. Sebelumnya apa nih motivasi Bapak Dulu tahun sekitar tahun 2018-19 dulu saya juga ada ikut organisasi. Nah, sering dari organisasi kami itu sering bertemu di panti. Dan sebenarnya saya motivasi untuk kenapa enggak saya cepat sama aja gitu. Nah, kalau sebenarnya kita baik segala sesuatu pasti akan dikenjal begitu. Kalau soal dana Dana dari dulu kita pas pertama membuka panti asuhan ini, saya kan sudah kuliah juga. kalau soal untuk dananya Pak, Dari pas dana yang kemarin Kak, dari ini saya masuk kuliah. Dari uang kuliah saya, makanya sampai sekarang putus lah kuliah saya. Uang kuliah saya inilah uang. Karena uang urus ini kan kecil, nggak terlalu besar. Cuma yang besar ini biaya pendidikan dan sewa rumah. jadi dari Bapak
Cuma setelah berjalan sekitar 2 minggu ada aja orang baik gitu kan. Ya. Masalah bapak ini iya, sekitar 2 minggu atau 1 bulan bapak ini berkunjung langsung gitu kan. Jadi Pak, selanjutnya adalah apakah Bapak sendiri ada melakukan program-program gitu untuk panti asuhan ini? Gimana biar adik-adik ini berkembang lah baik secara mental, secara rohani, secara pendidikan gitu. Apakah ada gitu? Ada Pak, setiap hari selalu ibadah. Ya, dari yang dulu kita didik dan kita arahkan ke jalan yang jangan pernah putus semangat meskipun kita dipandang orang, meskipun kita dinilai orang ini karena ini nggak akan sanggup. Ya, jangan pernah malu untuk berprestasi tinggi karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Karena kehidupan ini kan berputar, ya kan? Mungkin sekarang kita dipandang rendah, dipandang bawah, tapi 10 tahun atau ke depan kan kita nggak tahu. Berarti Pak, dapat kami simpulkan adalah program yang Bapak bikinnya untuk panti asuhan ini untuk mental, untuk rohani anak-anak itu adalah seperti melakukan ibadah Pak ya. Iya. Kalau untuk mengakses pendidikan itu adalah menyekolahkan bahasa Inggris ya dan bersekolah di daerah tinggi Pak ya. Ya. Oke Pak, yang ada lagi. Apakah fasilitas seperti asuhan ini Pak sudah sangat memadai gitu? Apakah atau masih ada lah keluhan dari Bapak seperti apa yang kurang lagi gitu kan untuk menjadi panti asuhan yang benar lah? Puji Tuhan sekarang ini ya, selayaknya. Cuman kami kedepannya kami punya panti asuhan sendiri, nggak ngontrak. Ya. Oh, berarti ini Masih ngontrak ya. kalau soal kebutuhan anak-anak di sini terpenuhi ya Pak? Kebutuhan terpenuhi sekali. Ya. Berarti ini pengelolanya Bapak aja sendiri? Iya, sebenarnya ada 6 pengurus mas sebenarnya. Cuman pengurus yang lain termasuk orang tua saya dan kebetulan orang tua saya termasuk bantuan juga di Nias nggak mungkin ditinggal juga gitu ya. Oke Pak, yang terakhir ini Pak, apakah ada nih lembaga-lembaga yang sudah menjadi donatur tetap lah di sini atau organisasi gitu yang rutin memberikan sumbangsi di panti asuhan itu, baik itu dari dana, kebutuhan pokok gitu atau mungkin membayar uang sekolah tadi gitu, apakah sudah ada gitu Pak? Untuk sekarang ini belum ada, cuman ada sekitar orang donatur memang berganti-ganti nggak menetap ya. Ada satu donatur ini kan setiap bulan ini enggak, cuman berganti-ganti mungkin bulan ini donatur ini, tapi setelah 2 bulan ke depan dia berkunjung lagi di sini atau memang enggak. Kalau donatur total kan nggak ada. Yang rutin ngasih pertemuan gitu nggak ada Pak ya? Tidak ada ya, cuma berjauh ini. Oke Pak, ini yang terakhir Pak ya. Iya Pak. Apakah panti asuhan Bapak ini, panti asuhan ini deh bekerjasama juga dengan panti asuhan lain gitu, Iya. atau saling bersinergi gitu kan? Misalnya panti asuhan di sana kekurangan bahan makanan nih, terus Bapak masak makanan, terus berbagi ke mereka gitu. Berarti nggak ada kolaborasi gitu Pak Tidak ya? ada Pak. Oke, jadi ini kalian mau ditanya? Jadi adik-adik di sini udah ada berapa semua sudah meninggal sih? Adik-adik yang di sini anak-anak Jumlahnya ada 20 orang. Iya, untuk sekarang ini, tapi untuk besok kan kita nggak tahu, mungkin ada yang mau ngantar sini lagi, yang mau masuk. Kita terbuka nih. Untuk siapapun yang pengen bantuan kita ya silakan. Kalau untuk anak-anaknya Pak ada berapa? Maksudnya kayak anak SD gitu? Anak SD ada sekitar 11 orang. Berarti selebihnya itu Ya, anak SMP, SMA. Ya, Yang kecil boleh berapa Pak? 5 tahun. Saya ada Ya. Itu yang kecil. yang kecil itu pada umumnya kayak yang berlibur atau banyak yang diantar? Banyak yang diantar sini. Karena kita kan ada media sosial dari situ lah. Pemilihan di sini Pak? Rata-ratanya dari mana Pak? Ada dari Nias, Pekanbaru, Jambi, masuk dalam itu. Masih lebih banyaknya orang mana ini? Biasa. Nias Ya. mana? Karena Nias ini kan masuk dalam itu. Saya cerita pada dia. Ampun. Kesejahteraan Pak ya? Iya. Baik pendidikannya. Ya, salah sangat ini. Jadi latar belakang adik di sini Pak,
itu karena masalah ekonomi kah atau orang tua yang udah Pantasan kita ini menerimanya bukan cuma anak yatim piatu aja, ada anak yatim, anak piatu, anak yang mampu juga. Ya, mungkin orang tuanya kurang mampu juga dalam segi ekonomi atau menyekolahkan mungkin nggak sanggup. Ya selagi kita masih bisa bantu sebisa ya kita bantu. itu orang tuanya yang ngantar ke sini atau ada orang tua gitu yang ngantar ke sini? Ada juga yang orang tuanya, ada juga yang orang Sebagai penutup ini Pak ya penutup ya. Karena nggak sih Pak suka duka gitu melakukan awal-awal kan ceritanya mungkin panjang ceritanya, mungkin awal-awal dukanya luar biasa lah. Dari kami tidak punya apa-apa, ya puji Tuhan sampai sekarang Tuhan memberkati lah, mencukupkan. Awal-awal buka Pantaswan ini setiap malam nangisnya luar biasa lah. Tuhan, kalau memang ini jalan atau takdir saya engkau bukakan, ya engkau bukakan lah, engkau dukung segala halangan hambatan. Tapi puji Tuhan setelah 2 minggu berjalan ya adik-adik semua alhamdulillah, baik sekolah, baik semua kebutuhan alhamdulillah. Mungkin awal-awal saya cerita mungkin panjang lebar. nanti HP saya juga. Oh gini Pak, ini kami minta rekomendasi Bapak lah ya. Soalnya nih Pak, program yang kami bisa lakukan untuk nanti ini lah, mungkin nggak besar, nggak kecil juga, tapi yang bisa membantu adik-adik pagi ini lah Pak. Kira-kira contoh seperti apa Pak yang Bapak rekomendasikan? Mungkin belajar, diskusi, sosialisasi gitu Pak. Ya kalau bisa semuanya pun bisa. Semua Pak ya. Saya yang terbaik. Berarti Bapak setuju lah ya kalau Setuju, kami Mbak. berani mau belajar di sini. Saya pun senang kalau sebenarnya ada yang membantu untuk adik-adik ini, baik dalam segi ini apa belajarnya atau apalah itu mentalnya kan. Karena anak-anak ini kadang mentalnya kan apa namanya itu dari terpuruk dari masa lalu sampai sekarang pun terbawa-bawa kayak nggak percaya diri gitu. Pernah nggak sih anak-anak ini juga gitu kalau mereka dibully gitu karena anak-anak tinggal di panti gitu? Ada anak-anak sekarang pun sering. Iya, kadang pun dalam perbab ya anggap biasa, tapi orang tua memang peduli sama kami. Cuma anaknya yang bandel. Belum dewasa Pak. Iya, iya. Siapa mau tanyakan teman-teman? Teman saya, Egi, Atika. Jadi ini Bang tamat gitu SMA. Apakah dibuatkan mandiri sendiri atau dibuatkan di keluarga misalnya Kalau sebenarnya saya suka semampu saya tamat SMK. Tapi kalau sebenarnya ada donat kuliah sampai kuliah, puji Tuhan alhamdulillah bagus seperti itu. Cuma kalau udah tamat SMK ini kan udah bisa kerja lagi ya. Tapi kalau sebenarnya jika mereka masih tetap tinggal di sini kerja di luar, bagus juga. Saya nggak cukup kemungkinan. Ada lagi? Cukup. Ya Pak, jadi mungkin sekian lah Pak ya untuk wawancara kita hari ini Pak dalam mendapatkan pokok permasalahan inti penyelesaian yang telah dibantu di mahasiswa ini Pak. Terima kasih banyak Pak ya untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami buat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik yang pada program studi Kristen serta teman-teman. Jadi sekianlah Pak dari kami. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Mau belajar nggak? Mau dengerin Nani ngajar nggak? Oke, Nani mau buat program ke adik-adik. Jadi temanya ini kita mau belajar tentang bullying. Kira-kira ada yang tahu itu bullying apa? Tidak tahu. Siapa yang nggak tahu nanti dikasih aja. Coba. Bullying. Aku. Bullying. Bullying. Salah. Itu bullying. Ada yang tahu nggak arti bullying? Tidak tahu saya. Kalian pernah? Apa deh? Penyakit. Penyakit. Bukan. Apa? Ayo tebak-tebak. Apa lagi? Apa itu bullying? Bullying. Ada tuh nggak bullying? Bullying. Apa bullying itu? Apa
apa? Sesuatu yang apa? Oh, berantem. Berantem. Seperti itu. Bisa berantem ya. Dimarahi, dipukuli. Iya. Ada lagi? Ada yang Menuduh. Apa? Menuduh. Bukan. Mencuri. Bukan. Memeriksa. Jadi nggak ada yang tahu? Ya. Mau tahu artinya? Ya, kakak ini mau jelasin arti bully itu apa sih? Tulis di situ, Kak. Biar adik-adik tahu. Bisa baca nggak? Bisa. Jadi sebenarnya bully itu pengertian dasarnya kayak mengganggu yang lemah. Mengganggu yang kayak diejek, direndahkan. Ya pernah nggak di Ganggu sama teman-teman atau diejek gitu nggak? pernah? Gimana? Mereka bilang apa sama kalian? Tunjukkan. Kenapa ya? Apa kata kawan-kawan? Tunjukkan. Kayak apa? Bilangnya apa? Terus apa lagi? Perasaan depannya kayak mana dibilang saya? Yang kayak gitu lah. Apa? Yang itu. Yang kayak gitu. Ya sedih atau senang atau gimana itu? Kok senang nggak? Iya. Kalau senang, kalau senang, kalau Iya. jadi sebenarnya bully itu kayak ada yang dilakukannya secara langsung, ada yang isinya itu kayak dipukul. Ada barang-barang Kayak dilempari batu kan katanya di sini kan dilempari batu sama anak-anak di sini kan. Iya. Gak mau bermain sama kalian kan? Ya mereka gak mau kan bermain sama kalian kan? Nah, itu kan salah satu contohnya. di sini kalian suka membuli kan? Enggak. Gak boleh kan? Gak boleh. Karena bully adalah dosa. Kalau satu rumah kayak gini ya saling menyayangi, saling bantu, gak boleh saling mengasihi, gak boleh lempar-lempar. Siapa tadi yang lempar-lempar? Ya sampai mukul-mukul tadi. Karena sebagian. Oke, di sini kalau ada yang lihat temannya dibully, Bantuin. misal nih, kau jadi dibully, apa yang kau lakukan? Bantuin. Minta maaf. Dipisahkan. Dipisahkan. Kalau ada teman-teman kalian dibully di sekolah, atau kemana? Dipisahkan. Ya guru deh. Atau ke guru ya. Iya. Kalau ada kalian dibully di sekolah, atau ke guru. Kalau dibully di dekat sini, maafkan aja ya, oke? Angkat. Tahu itu apa? Tidak. Mau contoh bully nggak? Mau contohnya nggak bully? Mau. Mau ya? Oke. Contoh bully itu dari segi perkataan, dari segi ngomong, ini contohnya. Kau, jomblo kau, pacaran kan? Dasar kau. Dia mengeluarkan kata kotor. Dia kasar sama kakak. Nah, asal dia ambil ngomongan. Itu namanya bully. Nah, kalau secara fisik apa bang gitu kan? Oke, secara fisik kayak gini adik-adik. Pukul dia, terus kepang dia. Habis itu tempatkan dia. Itu dia bullying secara fisik. Udah paham? Hanya, jadi bullying adalah dosa dan tindakan yang tidak dibenarkan. Benarkan. Kakak-kakak.